Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Budi Permana Putri. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit mengenalkan tentang ilmu dan teknologi pangan. Berkembangnya teknologi pangan disebabkan karena manusia dituntut untuk mencukupi kebutuhan dasar, yaitu bahan pangan. Bahan pangan yang dihasilkan oleh tanaman maupun hewan ternak dapat diperoleh dalam jumlah besar pada saat-saat panen, sedangkan di luar musim panen akan terjadi kelangkaan bahan pangan. Oleh karena itu, berkembanglah keinginan manusia untuk menyimpan bahan pangan yang melimpah pada saat panen itu agar dapat digunakan pada masa-masa berikutnya. Namun yang menjadi kendala adalah selama penyimpanan itu banyak terjadi kerusakan yang bersifat alamiah atau faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal ini misalnya enzim yang ada pada bahan akan menghidrolisis senyawa-senyawa penyusun bahan menjadi senyawa lain. Perubahan ini diiringi dengan perubahan tekstur dan juga penampilan bahan. Biasanya menjadikan bahan rentan terhadap kerusakan atau menyebabkan bahan tersebut menjadi masak dan lain sebagainya. Sementara faktor luar ini contohnya ada mikroba asing atau binatang perusak yang mempercepat proses kerusakan bahan pangan. Kerusakan yang terjadi sering dibarengi dengan pembentukan senyawa beracun di satu sisi, bahkan di sisi lain adanya penurunan nilai gizi sangat dominan. Maka manusia dituntut untuk mencegah kerusakan-kerusakan tersebut dalam upaya mempertahankan hasil pertanian dan peternakan sebagai persediaan bahan pangan untuk dapat dikonsumsi oleh masyarakat sepanjang tahun. Kemampuan penerapan teknologi yang tepat dapat membantu manusia dalam mengatasi kendala-kendala yang muncul sehingga kesegaran dan kandungan bahan pangan dapat dipertahankan atau meminimalkan adanya penurunan kualitas bahan pangan. Berikut merupakan konsep dasar teknologi pangan. Bagian ini yang pertama ada bahan baku pangan. Bahan baku pangan yaitu semua produk pertanian yang telah dipanen, artinya siap diolah menjadi bahan pangan yang siap dikonsumsi. Bahan baku pangan ini meliputi hasil pertanian, dapat berupa sayur dan buah, umbi-umbian, kacang-kacangan, dan semua bahan baku pangan yang berasal dari tumbuhan dan juga dari hewan. Selanjutnya dilakukan proses. Nah, di proses ini ada pengetahuan bahan pangan yang perlu diketahui, sifat-sifatnya. Jadi dengan adanya proses pangan, bagaimana sifat dari bahan pangan tersebut akan berubah hingga akhirnya menjadi produk akhir yang siap dipasarkan. Dari segala proses yang terjadi baik fisik, kimia, dan biologis yang menyertai proses ini, dimulai dari bahan baku, penanganan awal, proses inti pangan, dan juga proses akhirnya. Dalam setiap tahapan proses ini perlu adanya pengendalian mutu, sehingga apabila terjadi kesalahan dapat segera dikendalikan. Begitu juga pada proses akhir, ini meliputi pengemasan, penyimpanan, dan distribusi produk pangan. Sampai akhirnya siap untuk dikonsumsi. Selanjutnya yaitu definisi teknologi pangan. Teknologi pangan yaitu teknologi yang melibatkan pengubahan dari bahan baku biologis sehingga menjadi lebih awet dalam waktu singkat maupun lama. Dalam bentuk bahan setengah jadi ataupun jadi dengan menggunakan sarana yang cocok sehingga baik pada awal proses maupun akhir proses dicapai tujuannya, yaitu secara sensoris dan fisiologis dapat diterima oleh konsumen. Nilai zat gizinya diusahakan tidak berubah dan bebas dari toksin atau racun yang ada dalam bahan sehingga produk itu memenuhi syarat sesuai dengan standar yang berlaku. Lalu bagaimana dengan perkembangan teknologi pangan? Untuk perkembangan teknologi pangan ini ada 3. Yang pertama teknologi pangan tradisional, yang kedua teknologi pangan modern, dan teknologi pangan canggih. Dimaksud dengan teknologi pangan tradisional yaitu teknologi pangan yang masih menggunakan peralatan yang sangat sederhana dan digunakan turun-temurun oleh nenek moyang kita dengan sedikit atau tanpa perkembangan yang berarti. Contohnya pada proses pembuatan tempe, pembuatan ikan asin, pempek, dan lain sebagainya. Ada teknologi pangan modern. Teknologi pangan modern telah dikembangkan dengan menggunakan pengetahuan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara itu iptek sifatnya dinamis sehingga teknologi pangan modern juga akan berkembang terus.
Contoh dari teknologi pangan modern ini ditemukannya cold storage atau penyimpanan dingin untuk proses pembukuan udang, juga ada frozen food. Kemudian ada pengalengan, contohnya ada buah kaleng, ikan sarden, produk-produk yang mudah kita temui saat ini. Ada juga mie instan atau makanan instan, minuman instan, misalnya apple juice yang dapat diracik dari air dengan konsentrat buah apel sehingga rasanya menjadi persis sama dengan apple juice yang asli. Yang ketiga yaitu teknologi pangan canggih. Teknologi pangan canggih merupakan perkembangan dari teknologi pangan modern. Teknologi ini dalam penerapannya menggunakan komputer dalam desain proses, penggunaan rekayasa genetika dalam memproduksi massal produk yang diinginkan. Contohnya pembuatan berbagai macam jenis asam amino, pembuatan vitamin, dan juga enzim mikrobial. Sebagai penutup pada perkuliahan ini ada pelajaran yang dapat dipetik dari perkembangan ilmu dan teknologi pangan. Berdasarkan hadis riwayat Muslim nomor 1631 yang berbunyi, jika seorang manusia mati, maka terputuslah darinya semua amalnya kecuali dari 3 hal, dari sedekah jariah, atau ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis ini menyatakan bahwa ilmu yang kemudian diamalkan, maka pahalanya tidak akan pernah terputus. Sama halnya dengan penerapan ilmu dalam bentuk teknologi. Misalnya, pembuatan sebuah aplikasi yang di dalamnya mengandung unsur kebaikan, dan kebaikan tersebut dicantumkan dalam aplikasi tersebut sehingga dapat terus diamalkan oleh orang lain. Maka sudah pasti si pembuat aplikasi ini mendapatkan pahala sama seperti orang yang mengamalkan kebaikan tersebut. Tidak ada yang buruk selama kita tetap berada dalam jalur yang sesuai dengan tuntutan agama, meskipun ranahnya ialah teknologi. Sekian materi dari saya, mohon maaf apabila dalam penyampaiannya terdapat banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.